wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Yayasan Hidayatullah Bapak Haji Faisal Amir, yang kami hormati Ketua Yayasan Hidayatullah Ustadz Beni Kurniawan SPDI, tak lupa juga Dewan Guru serta hadirin, teman-teman yang kami cintai sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari derajat yang hina menuju derajat yang mulia dan terpuji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di sini bukan hanya uji nyali, tapi saya ingin berbagi bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana kita ketahui, di balik kemuliaan seorang ibu terkadang keberadaannya tidak lagi dimuliakan oleh seorang anak. Bukankah kita sering mendengar cerita Malin Kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu karena durhaka kepada ibunya, atau seorang soleh yang bernama Jurais yang mendapat cobaan berat dari Allah Subhanahu wa taala karena hanya tidak menjawab panggilan ibunya. Padahal Jurais sedang sholat sunnah, apalagi dia sengaja menghiraukan panggilan ibunya. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu adalah sosok mulia yang melakukan 4M untuk kita. Apa hadirin tahu 4M itu apa? 4M itu adalah mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan kita. Ibu adalah orang tulus yang merawat kita dari kecil hingga dewasa tanpa mengharap imbalan apapun. Kita pun sebagai anak tidak akan mampu membalas jasa-jasanya. Tapi kenapa masih banyak yang melantarkan ibunya sendiri? Bahkan ada yang menitipkan ke panti jompo dan membiarkan menjadi peminta-minta di pinggir jalan. Sungguh hinanya hidup anak seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni ila ahilihi. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat mulia anak yang berbakti kepada ibunya. Sebuah kisah seorang pemuda yang menggetarkan jiwa, penuh inspirasi hidup di masa Nabi. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Tidak terkenal di bumi, tapi mulia di atas langit. Hingga Nabi pun memerintahkan para sahabatnya untuk meminta doa kepadanya. Uwais adalah contoh anak yang berbakti kepada ibunya. Beliau rela tidak bertemu Nabi demi merawat ibunya yang sudah renta dan penglihatannya sudah berkurang. Beliau bekerja keras untuk mengabulkan keinginan ibunya yang mustahil baginya, yakni pergi ke tanah suci Mekah. Subhanallah, pada bulan haji tiba, beliau menggendong ibunya ke tanah suci Mekah dengan menempuh jarak kurang lebih 500 km. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beliau untuk menggendong ibunya ke tanah suci Mekah untuk menunaikan haji.
Saat melakukan tawaf, hanya satu doa yang dimohonkan Uwais. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Mengalir air mata sang ibu sambil bertanya, anakku, mengapa kau tidak berdoa yang lain? Lalu Uwais menjawab, cukuplah Allah menjamin surga untuk ibu. Air mata sang ibu pun semakin mengalir deras. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu memiliki kewajiban mendidik anak-anaknya, menanamkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita pun sebagai generasi Islam tidak hanya dituntut cerdas, intelektual, tapi mampu juga berbakti kepada kedua orang tua. Di antara dengan cara: 1. Taat dan patuh kepada orang tua, terutama ibu, karena ibu 3 tingkat lebih tinggi daripada ayah. 2. Mendoakan orang tua agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya. 3. Menjaga akhlak dan ucapan serta tutur sapa agar orang tua bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bakti kita kepada orang tua, marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Marilah kita membaca satu kali lagi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada khilafan. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.